Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi di video ini kita akan membahas tentang aliran air dalam tanah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang kasus aliran air di dalam tanah. Kemudian beberapa teori terkait dengan aliran air dalam tanah seperti hukum Bernoulli, hukum Darcy. Juga akan kita bahas tentang gradien hidrolik. Yang kelima adalah koefisien rembesan. Kemudian yang keenam adalah bagaimana caranya kita menentukan koefisien rembesan secara empiris. Yang ketujuh adalah koefisien rembesan ekivalen. Jadi di video ini tidak dibahas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan koefisien rembesan dari pengujian di lab maupun di lapangan. Juga tidak dibahas tentang bagaimana cara menggambar flownet dan perhitungan-perhitungan terkait dengan flownet. Gitu. Jadi untuk bagaimana melakukan pengujian di laboratorium maupun di lapangan untuk mendapatkan koefisien rembesan akan dibahas pada video lain. Begitu juga dengan pembahasan tentang flownet akan dibahas di video lain. Oke, jadi kita bahas yang pertama, kenapa kita harus belajar tentang muka air tanah dan rembesan gitu. Jadi alasan yang pertama adalah seringkali kegagalan di bidang geoteknik maupun di pondasi itu terjadi karena adanya groundwater atau muka air tanah. Gitu. Juga alasan yang kedua adalah karena ada beberapa konstruksi di bidang teknik sipil yang memang membutuhkan pertimbangan atau dalam desainnya itu membutuhkan pertimbangan terkait dengan keberadaan air gitu. Jadi keberadaan air itu menjadi design consideration-nya gitu. Ini ada beberapa contoh. Jadi ada beberapa contoh yang terjadi karena groundwater. Ini adalah tanggul di USA yang terjadi di tahun 2005. Jadi seperti pada gambar ini kalian bisa lihat terjadi kegagalan pada tanggul ini sehingga air ini masuk ke pemukiman warga. Jadi kalau kalian lihat di sini ini penuh dengan air, beda dengan yang sisi sebelah kiri. Kemudian ini juga terjadi kegagalan dam di south of Spain gitu. Jadi dam ini sudah dibangun dari tahun 1979. 20 tahun setelah itu, yaitu sekitar tahun 1999 ya, dia mengalami kegagalan seperti kalian lihat pada gambar ini gitu. Jadi kalau tampak atas damnya itu seperti ini, kegagalannya terjadi di sebagian sisinya. Jadi yang sisi yang dilingkari berwarna merah ini bergeser. Kemudian juga di sini ada yang hilang seperti ini, langsung hanyut begitu. Nah, beberapa konstruksi di bidang teknik sipil yang mana kita harus mempertimbangkan tentang aliran air adalah seperti ini. Jadi di gambar yang A kalian bisa lihat
Ini adalah muka airnya. Kemudian dibangun sebuah konkrit dam, bendungan yang terbuat dari beton. Bendungan tersebut dibangun di atas tanah pasir. Nah, masalahnya apa ketika tanah di sini adalah tanah pasir? Tanah pasir dia bersifat permeable atau bisa mengalirkan air. Sehingga dikhawatirkan air yang di sini itu dia bisa lari ke sisi sebelah kanannya. Kalau ini hulu, sebelah sini adalah hilirnya. Dia bisa lari ke hilirnya sehingga menyebabkan bendungan yang ada di sini itu akan mengalami kolaps. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Kita bisa lakukan dengan cara memberi seed pile di sini. Jadi di sini diberi pile sehingga air itu tidak dengan mudah bisa mengalir dari hulu ke hilir. Begitu. Kemudian yang di gambar B, jadi bisa dilihat di sini adalah seed pile wall cover dam. Jadi biasanya kita menggunakan metode ini untuk kita melakukan konstruksi di laut atau di sungai. Gitu. Jadi kita stop alirannya untuk kita bangun sesuatu di sini. Bisa pondasi atau yang lainnya. Gitu. Jadi aliran air itu juga menjadi pertimbangan karena ketika air yang di sebelah sini itu mengalir kemudian masuk ke dalam bidang konstruksi kita, maka di sini akan terjadi heaving. Gitu. Jadi akan ada aliran air ke sini dan tentu saja itu bisa mengakibatkan seed pile kita ini mengalami kolaps. Begitu. Kemudian yang C ini adalah mirip dengan yang contoh A, tapi di sini bendungannya dibangun dari tanah. Makanya namanya earth dam. Gitu. Dibangun dari tanah clay. Meskipun kita tahu bahwasanya clay itu adalah sulit untuk mengalirkan air ya, tetapi tetap perlu kita perhatikan untuk kita pastikan bahwasanya tidak ada air yang merembas ke dalam bendungan kita. Jangan sampai ada air yang diam-diam itu dia berjalan di dalam bendungan kita sehingga dia bisa mencapai sisi bagian sini ke hilir gitu. Kalau sampai itu terjadi maka tentu saja bendungan ini bisa mengalami kolaps gitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan cara memberikan horizontal under drain. Jadi kita atur agar misalkan terjadi aliran air di dalam dam tersebut, kita sudah bisa mengalirkan air itu dengan baik gitu. Jadi kita atur alirannya, jangan sampai ini bergerak ke sana. Kita atur di sini, kemudian dari sini kita alirkan ke tempat lain. Gitu. Jadi tidak mengganggu secara keseluruhan struktur dari bendungan kita. Gitu, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Jadi di yang gambar atas ini adalah ketika bendungan tersebut itu tidak diberikan horizontal drain. Gitu. Jadi air itu dia bisa merembas kemudian sampai pada sisi hilir. Gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita sudah memberikan drainage blanket atau horizontal drain. Begitu. Oke, itu tadi adalah contoh beberapa kegagalan yang terjadi karena adanya seepage. Dan di slide ini adalah tentang beberapa konstruksi di bidang teknik sipil yang mana aliran air itu menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam desain. Gitu. Jadi itulah kenapa kita harus belajar tentang aliran air di dalam tanah. Gitu. Kita mulai dari siklus air dulu. Gitu. Jadi di sini
Mungkin kalian sudah sering dengar ya, dulu udah pernah belajar tentang siklus hidrologi atau siklus air. Jadi ini hanya merecall saja ingatan kalian. Air mula-mulanya dari sini ya, dari laut, atau bisa juga air yang ada di sungai. Itu ketika mereka terkena sinar matahari, maka akan terjadi evaporasi. Gitu. Jadi air yang di permukaan seperti yang di sungai, yang di laut, itu ketika kena sinar matahari dia akan mengalami penguapan atau evaporasi. Gitu. Selain itu juga air itu bisa menguap melalui tumbuhan yang kita sebut dengan evapotranspirasi. Gitu. Nah, uap air tersebut itu akan naik. Setelah dia naik, dia akan mengalami kondensasi, menggumpal menjadi awan. Setelah dia menggumpal menjadi awan, maka dia akan berubah menjadi air melalui hujan, turunlah hujan. Nah, untuk tahap selanjutnya, ini tergantung hujannya itu terjadi di mana. Kalau misalkan hujannya itu terjadi di laut, siklusnya akan muter seperti tadi. Air dari awan ini akan turun di laut, kemudian nanti di laut kena sinar matahari, dia akan evaporasi, begitu seterusnya. Itu kalau hujannya terjadi di laut. Jadi apa yang terjadi dengan air itu selanjutnya tergantung dari di mana dia jatuh, di mana hujan itu jatuh. Kalau misalkan hujan itu terjadi di dataran, di sini, maka hujan turun di sini. Ketika dia mengenai permukaan tanah, maka akan ada aliran air di atas tanah. Gitu. Jadi ketika hujan turun, ada air di atas tanah, itu yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama, air bisa mengalir di atas permukaan tanah yang disebut dengan runoff. Juga air bisa masuk ke dalam tanah atau disebut sebagai infiltrasi. Gitu. Nah, air yang masuk di dalam tanah itu bisa juga masuk lebih dalam lagi yang disebut dengan perkolasi. Gitu, tetapi biasanya tidak bisa langsung masuk lebih dalam lagi karena di sini ada batuan dasar. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini muka air tanah. Teman-teman bisa lihat di sini ketika muka air tanah tersebut mengenai bidang terbuka, maka akan ada sungai. Gitu, kita bisa lihat sungai di sini. Dan jika muka air tanah ini itu mengenai lapisan kedap air, ini di sini ada lapisan kedap air, seharusnya ada muka air di sini, tetapi karena ada lapisan kedap air, maka muka air tanahnya jadi naik sedikit. Gitu. Jadi naik di atas lapisan kedap air tersebut, baru dia muncul lagi ketika ada permukaan terbuka. Nah, di sini biasanya ada sumber mata air gitu, yang biasanya orang-orang sebut itu adalah sumber mata air. Gitu. Oke, jadi yang disebut dengan air tanah atau yang dari tadi kita bahas groundwater itu adalah air yang berada di bawah muka tanah. Gitu. Jadi atau ini biasa juga disebut dengan sebentar. Tadi ada yang dihapus. Oke. Kelihatannya ada yang dihapus, tadi belum saya save. Oke, jadi nggak apa-apa. Air tanah atau groundwater itu adalah air yang berada di bawah muka tanah.
gitu, atau biasa disebut juga dengan subsurface water gitu. Jadi itu semua sama. Kalau kalian lihat istilah ada subsurface water atau groundwater, itu maksudnya adalah air tanah. Oke. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami terkait dengan groundwater ini. Jadi ada yang disebut dengan lapisan aquifer. Itu adalah lapisan tanah yang mengandung air, bisa ditembus oleh air, atau dia bersifat permeable, sehingga dia bisa mengalirkan air. Contoh lapisan itu adalah seperti pasir, kerikil. Kemudian ada lapisan aquitard. Jadi dia biasanya adalah lapisan tipis di atas aquifer dan bersifat semi-permeable atau semi-permeable. Kemudian ada lapisan aquifuge. Jadi dia ini bersifat impermeable, tidak mengandung air dan tidak bisa mengalirkan air. Jadi ini seperti bedrock tadi, kalau kalian lihat di sini, ini bedrock, batuan dasar, tidak mengandung air dan tidak mengalirkan air. Kemudian ada lapisan aquiclude. Jadi dia ini adalah lapisan yang mengandung air tetapi tidak bisa mengalirkan air. Saking kecilnya daya dia untuk mengalirkan air sehingga bisa disebut dia itu tidak bisa mengalirkan air atau impervious layer. Contohnya adalah clay atau shale. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini adalah yang aquifer, dia bisa mengalirkan, dia mengandung air dan dia bisa mengalirkan air. Mengandung dan mengalirkan air itu adalah aquifer. Kalau yang aquiclude itu dia mengandung air tetapi tidak bisa mengalirkan air. Kemudian untuk aquifer sendiri ada 3 jenis aquifer. Jadi ada aquifer tertekan, confined aquifer, kemudian ada unconfined aquifer, aquifer bebas, yang terakhir adalah aquifer menggantung. Jadi di gambar ini kalian bisa lihat ini adalah contoh confined aquifer. Jadi seperti dengan namanya, aquifer tertekan artinya dia itu diapit oleh 2 lapisan aquiclude gitu. Atau untuk lebih jelasnya, jadi di sini ini adalah aquifernya. Kemudian aquifer ini itu dia diapit oleh 2 lapisan yang tidak bisa mengalirkan air gitu. Itu yang confined aquifer. Sedangkan yang unconfined aquifer itu dia bisa bebas. Jadi alir ini dia tidak diapit oleh lapisan aquiclude gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah aquifer menggantung. Jadi di sini itu dia seperti seharusnya muka air tanahnya itu di sini, tapi ada sebagian yang terjebak di sini, itu makanya disebut sebagai aquifer menggantung. Itu adalah istilah-istilah yang perlu kalian ingat tentang aliran air di dalam tanah gitu. Oke. Jadi ada beberapa equation yang kita pergunakan terkait dengan aliran air di dalam tanah. Yang pertama adalah Bernoulli, yang kedua adalah Darcy. Kita bahas satu-satu dari mulai yang Bernoulli dan gradien hidrolik. Oke. Jadi persamaan Bernoulli ini sudah sering sekali kalian dengar karena kita bisa punya pesawat itu ya dari hukum Bernoulli juga. Jadi adanya aliran itu terjadi akibat adanya perbedaan elevasi, kemudian perbedaan tekanan, dan perbedaan kecepatan. Di sini yang kita bahas adalah aliran air.
gitu. Jadi kita bahas yang pertama, mulai dari perbedaan elevasi. Air itu mengalir dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang rendah. Kemudian untuk tekanan, air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Gitu. Jadi seumpama di sisi kiri ini tekanannya adalah 200 kPa, di titik yang kedua di sebelah kanan ini tekanannya adalah 100 kPa. Maka dari sini kita bisa tentukan bahwasanya aliran air pasti akan mengalir dari titik 1 ke titik yang kedua, yaitu dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian untuk kecepatan, jadi air mengalir dari kecepatan yang tinggi ke kecepatan yang rendah. Gitu. Jadi itulah 3 hal yang menyebabkan terjadinya aliran. Oke, nah persamaan Bernoulli sendiri itu terdiri dari 3 hal. Jadi di sini ada H atau tinggi energi total itu adalah sama dengan tinggi tekanan ditambah dengan tinggi kecepatan ditambah dengan tinggi elevasi. Gitu. Nah, air mengalir dari titik yang mempunyai energi total yang lebih tinggi. Jadi yang mempunyai H lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi total yang lebih rendah. Gitu. Jadi itulah persamaan Bernoulli. Kemudian karena kecepatan rembesan di dalam tanah itu sangat kecil, kita tahu ya persamaan Bernoulli tadi kan ada terdiri dari 3 hal ini, ada tekanan, kecepatan, dan elevasi. Nah, di dalam tanah, kecepatan air mengalir di dalam tanah itu sangat kecil, apalagi ini dikuadratkan gitu. Semakin kecil karena kecepatannya biasanya 10 pangkat minus. Udah 10 pangkat minus, kemudian dikuadratkan dan masih dibagi dengan 2 kali G. Sehingga yang di sini itu sangat kecil dibanding dengan tinggi tekanan maupun tinggi elevasi. Sehingga H untuk air di dalam tanah itu menjadi hanya tinggi tekanan dan tinggi elevasi saja. Gitu. Oke. Jadi ini untuk lebih memahami lagi terkait dengan Bernoulli. Misalkan kita punya titik A di sini. Nah, pada titik A ini diketahui bahwasanya P-nya, pressure head-nya adalah 20 kPa. Untuk mengetahui elevasinya, biasanya kita tentukan datumnya atau acuan kita. Misalkan datum kita adalah di sini, maka elevation head-nya itu adalah dari datum kita ke titik tersebut, yaitu 4 meter. Sehingga tinggi energi total di titik A adalah PA dibagi dengan gamma W ditambah dengan Z. Z-nya adalah 4 meter, kemudian HA-nya adalah 20, PA-nya dibagi dengan gamma W sehingga 6,04 meter. Kemudian ini untuk kita menentukan aliran air, di sini kita ada 2 titik, jadi ada titik A dan titik B. Gitu, elevasi A itu lebih tinggi daripada titik B. Tetapi tekanan di titik A lebih rendah daripada titik B. Nah, ini aliran airnya bagaimana? Apakah A mengalir ke B atau sebaliknya? Kita hitung dulu tinggi energi total masing-masing titik dengan menggunakan persamaan ini. HA kita dapatkan karena P-nya 100 plus 6. Jadi kalau ini adalah acuan kita, maka titik A itu elevasinya adalah 6. Maka di sini Z-nya untuk A sama dengan 6. Jadi HA sama dengan 16,2 meter. Kemudian untuk titik B, pressure head-nya sama dengan 200. Pressure-nya sama dengan 200.
dibagi dengan 9,81. Dan karena titik B ini berada pada datum kita atau titik acuan kita, Z-nya sama dengan 0. Dan di akhir kita dapatkan tinggi energi untuk titik A adalah 16,2. Tinggi energi total untuk titik B adalah 20,4. Seperti yang kita bahas di sebelumnya tadi, bahwasanya aliran air itu terjadi dari yang tinggi energi total yang lebih tinggi ke yang lebih rendah gitu, mengalir dari energi total energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi di sini air akan mengalir dari titik B ke titik A gitu. Nah, yang contoh yang terakhir ini ketika titik A dan titik B itu mereka pada elevasi yang sama. Jadi Z-nya sama, kemudian pressure-nya sama. Dari sini udah jelas bahwasanya energi totalnya pasti sama antara A dan B. Maka bisa disimpulkan tidak ada aliran. Gitu. Jadi tidak ada aliran di sini. Oke, itu contoh untuk kalian bisa lebih memahami tentang Bernoulli. Dan sekarang adalah tentang hydraulic gradient atau gradient hidrolik. Jadi ini adalah ketika di sini saya mempunyai titik A dan titik B. Kemudian di sini di titik A itu diberikan piezometer. Jadi ini adalah gelas piezometernya, gelas ukur piezometernya. Kemudian di titik B juga diberikan gelas piezometer. Setelah dan di dalam sini, di dalam tanah tersebut itu terjadi aliran air. Ketika dimasukkan piezometer itu ke titik A, ini ke titik ini, kita bisa lihat bahwasanya muka air tanahnya itu naik pada garis ini. Gitu. Kemudian di titik B juga demikian. Jadi air itu naik hingga di sini. Teman-teman bisa lihat. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kalau misalkan kita punya datum, jadi datum ini adalah acuan kita. Kita bisa bilang bahwasanya HA atau energi total di A itu sama dengan jarak dari datum kita ke muka airnya yang ada di piezometer A gitu, dimana energi total itu terdiri dari tekanan dan elevasi. Kalau dari datum ke titik A itu sendiri berarti elevation head atau tinggi elevasi titik A. Nah, sisanya itu adalah tinggi untuk tekanan. Begitu juga untuk titik B. Jadi dari datum ke titik B itu adalah elevation head-nya atau tinggi elevasinya, sisanya dari titik B kemudian ke muka air yang ada di dalam piezometer itu adalah tinggi tekanannya. Gitu. Kita bisa lihat di sini bahwasanya tinggi energi A itu lebih besar daripada tinggi energi yang ada di B. Itu artinya memang ada aliran dari titik A ke titik B, di mana air tersebut mengalir sejauh L. Gitu. Nah, kita tahu bahwasanya air itu sama seperti kita gitu. Kalau misalkan kita diminta untuk berjalan sepanjang L, kita juga akan mengalami kehilangan energi. Air juga demikian. Ketika di titik A, dia total energinya adalah HA. Kemudian dia berjalan sepanjang L, energinya menjadi HB. Di sini terjadi kehilangan energi sebesar delta H. Gitu. Jadi delta H itu adalah selisih antara energi total di A dan energi total di B.
Kalau HA sendiri itu sama dengan PA dibagi dengan gamma W ditambah dengan ZA. Maka untuk yang titik B adalah PB dibagi dengan gamma W ditambah dengan ZB. Nah, kehilangan energi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang tidak memiliki satuan. Dalam bentuk I, gradien hidrolik sama dengan delta H dibagi dengan L. Gitu. Jadi delta H ini adalah kehilangan energinya. L itu adalah panjang alirannya. Gitu. Jadi benar-benar jarak dari sini ke situ. Yang seringkali salah itu teman-teman mengartikan bahwasanya L itu adalah ini. Jadi bukan ini ya, L itu adalah panjang alirannya. Ini adalah L. Oke, ini adalah L. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri. Ini ada titik A dan titik B. Kita bisa lihat bahwasanya ketika kita masukkan piezometer di titik B dan titik A, kita bisa lihat muka airnya. Gitu. Jadi dari muka air ini menunjukkan bahwasanya total head-nya untuk titik B itu adalah sekian. Kemudian untuk titik A itu adalah sekian total head-nya. Nah, selisihnya ini adalah kehilangan energinya. Gitu, karena di sini ada selisih menunjukkan bahwasanya ada kehilangan energi, maka bisa dipastikan ada aliran dari titik A ke titik B. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Jadi di sini ini ditutup, di sini ditutup kerannya, kemudian dimasukkanlah piezometer dan diukur. Ternyata muka air yang di dalam piezometer itu adalah sama. Jadi total head-nya antara titik A dan titik B itu sama. Maka bisa disimpulkan untuk keadaan ini tuh tidak ada kehilangan energi atau delta H sama dengan 0. Jadi tidak ada aliran atau tidak ada rembesan. Itu. Nah, kita lanjutkan ke hukum Darcy. Sebentar. Oke. Udah, betul. Nah, untuk hukum Darcy, jadi yang pertama, kecepatan air atau V mengalir dalam tanah jenuh. V itu sama dengan K, koefisien rembesan dikali dengan gradien hidrolis yang kita bahas tadi, I. V sama dengan K dikali I. Kemudian volume air mengalir per satuan waktu atau disebut dengan debit atau flow rate atau Q itu sama dengan kecepatan dikali dengan luas penampang aliran. Yang ketiga adalah volume air mengalir di dalam tanah dalam waktu tertentu atau T. Kita bisa hitung volumenya dengan cara flow rate-nya atau debitnya dikali dengan waktu tersebut. Jadi kalau kita substitusikan persamaan yang ketiga ini dengan yang kedua, kita dapatkan V dikali dengan A dikali dengan T. Q ini sama dengan V dikali A. Kemudian V bisa kita ganti dengan K dikali dengan I sesuai dengan persamaan yang pertama. Gitu. Ini untuk contoh. Jadi di sini ada diberikan sebuah contoh. Ini adalah lapisan tanah yang permeable bisa mengalirkan air. Kemudian ini adalah permukaan airnya, groundwater table-nya. Dan ini adalah lapisan kedap air. Tanah tersebut ini itu memiliki K sama dengan permeabilitas sama dengan 5,3 10⁻⁵ meter per detik. Nah, kita diminta untuk menghitung flow rate-nya, rate of seepage atau Q kecil tadi, debitnya. Di mana untuk waktu meter pangkat 3 per jam per meter. Gitu.
gitu. Jika tebal lapisan tanah tersebut adalah 3 meter dan alfa atau kemiringannya ini adalah 8 derajat. Oke, jadi Q itu sama dengan V dikali dengan A, karena V itu sama dengan K dikali I, jadi mudah saja Q sama dengan K dikali dengan Q sama dengan K dikali dengan I dikali dengan A. K-nya sudah diketahui, A-nya tinggal kita hitung luas penampangnya. Gitu. Nah, yang perlu kita cari tahu dulu itu adalah I-nya, hidrolik gradiennya. Di mana hidrolik gradien itu adalah delta H, ya, ini adalah delta H. Kemudian ini adalah L-nya, panjangnya. Gitu. Jadi yang diketahui tadi itu adalah ini kita jadikan menjadi panjang aliran dengan cara S dibagi dengan cos alfa. Gitu. Jadi yang diketahui itu adalah ini panjangnya. Oke. Nah, kita misalkan bahwasanya ini adalah S, sehingga panjang alirannya adalah S dibagi dengan cos alfa. Cos alfa itu kan sama dengan cos S dibagi dengan ini panjang alirannya L. Jadi kita bisa dapatkan L dengan S dibagi dengan cos alfa. Gitu. Kemudian untuk delta H-nya, delta H ketika kita misalkan ini adalah S, maka delta H di sini adalah sama dengan tan alfa. Tan sama dengan delta H dibagi dengan L. Dibagi dengan S. Jadi tan alfa sama dengan S. Delta H dibagi dengan S. Jadi S sama dengan delta H dibagi dengan tan. Yang kita cari delta H. Oke. Delta H sama dengan tan dikali dengan S. Gitu. Jadi di sini S dikali dengan tan alfa. Untuk L-nya S dibagi dengan cos alfa. Sama-sama ada S, kita bisa hilangkan sehingga I sama dengan sin alfa. Jadi tanpa kita tahu ininya, bisa kita dapatkan I-nya sama dengan sin alfa. Kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan Q sama dengan K, I dikali dengan A. Nah, untuk A-nya, karena di sini yang diketahui itu adalah 3 meter. Jadi 3 meternya itu tadi adalah ini. 3 meter itu adalah ini. Dan hati-hati ketika yang ditanya itu adalah luas, maka yang dihitung itu bukan 3 meter ini, tapi 3 meter, tapi ini tegak lurusnya. Gitu. Ini gambarnya terlalu ekstrim ya. Sebentar. Oke. Gini. Oke, anggaplah ini lurus ya. Gitu. Jadi ini adalah 3 dikali dengan cos alfa. Karena luas alirannya kan arahnya ke sana. Itu hati-hati ya, bukan ini yang dipakai untuk menghitung luas, bukan ini dikali dengan tegak lurus ke sananya, bukan. Tapi ini kemudian dikali dengan tegak lurus ke sananya. Nah, tegak lurus gambarnya itu dimisalkan sama dengan 1 meter. Itu makanya di sini di perhitungan A itu sama dengan tingginya ini 3 cos alfa dikali dengan 1. Sehingga kita dapatkan Q-nya sama dengan 0,0789 meter pangkat 3 per jam per meter. Ini untuk mengconvert ke meter per jam. Karena di sini tadi diketahui K-nya sama dengan meter per detik. Gitu. Itu contoh untuk Darcy. Nah, selanjutnya adalah koefisien rembesan atau coefficient of permeability. Gitu. Jadi
Definisinya dulu, koefisien rembesan atau koefisien permeability itu adalah ukuran tahanan tanah terhadap aliran air, atau biasanya disebut juga dengan kemampuan tanah untuk mengalirkan air. Nah, istilah koefisien rembesan ini biasa disebut juga sebagai konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity atau permeabilitas tanah atau permeability of soil. Jadi memang istilahnya banyak. Gitu. Seringkali disebutnya sebagai hydraulic conductivity. Jadi kalau kalian dengar hydraulic conductivity, oh maksudnya adalah koefisien rembesan atau K. Simbolnya adalah K. Gitu. Yang mana satuannya itu sama dengan satuan kecepatan. Jadi satuan panjang dibagi dengan satuan waktu sama dengan satuan kecepatan, ya. Untuk beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi nilai K itu sendiri adalah yang pertama, kekentalan dari cairan. Tentu saja itu sangat mempengaruhi. Gitu, kekentalan dari cairan yang mengalir di dalam tanah. Kemudian distribusi ukuran pori. Tentu saja ini sangat berpengaruh karena semakin besar ukuran porinya, maka akan semakin mudah untuk air bisa mengalir di dalam tanah tersebut. Sama halnya dengan angka pori. Kemudian kekasaran permukaan butiran tanah gitu, karena kalau permukaannya itu semakin kasar, tentu saja itu akan memberikan tahanan ketika ada air yang mengalir. Dan juga derajat kejenuhan tanah itu mempengaruhi dari nilai K. Nah, ini adalah beberapa tabel. Jadi di sini diberikan nilai kisaran kalau misalkan tanah kita itu adalah gravel, pasir, kemudian pasir yang halus, kemudian silty clay dan clay. Nilai koefisien K-nya atau hydraulic conductivity-nya itu adalah sekitar seperti yang ada pada tabel ini. Gitu. Jadi ini adalah harga koefisien rembesan pada suhu 20 derajat Celcius. Gitu. Jadi untuk kita mengetahui itu jika temperatur airnya itu berubah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan nilai koefisien permeabilitas pada suhu yang berbeda. Itu tinggal kita convert menggunakan tabel ini. Jadi karena yang di sini itu adalah untuk suhu 20, kalau misalkan kita mau mendapatkan di suhu selain 20, kita pakailah persamaan ini. Ini kita tahu, yang kita tidak tahu adalah ini. Kemudian rasio antara T dan 20 ini kita bisa dapatkan dari tabel ini. Misalkan saja kita mau mendapatkan di 22 gitu. Maka yang K20 ini dibagi dengan ini 0,953, dapatlah kita K di suhu 22 gitu. Ini juga sama, jadi diberikan tabel atau range kira-kira nilai K itu berapa untuk beberapa tipe tanah. Jadi kalau ini udah lebih lengkap dibanding yang tabel sebelumnya tadi. Di sini sudah diberikan seperti kita mengklasifikasikan tanah. Jadi kalau tanahnya itu GW, GP, kemudian ini SW, SP dan seterusnya, maka koefisien permeabilitasnya adalah seperti ini. Dan deskripsinya, kalau yang ini itu dia high permeability, jadi bisa mengalirkan air dengan baik gitu, karena nilai K-nya itu besar. Jadi semakin kecil nilai K, artinya dia semakin tidak bisa mengalirkan air gitu. Atau kemampuan drainasenya, kalau nilai K-nya itu tinggi, berarti dia kemampuan drainasenya adalah very good gitu. Dan akan menurun seiring dengan mengecilnya nilai hydraulic conductivity-nya. Ini dari referensi lain yang intinya sama saja, memberikan referensi terkait dengan nilai hydraulic conductivity atau K dari tanah gitu. Oke. Nah, ini jadi ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan untuk kita mendapatkan nilai K.
gitu. Karena pengujian hydraulic permeability ini juga tidak mudah gitu, dan seringkali kita tidak mau repot dengan melakukan banyak pengujian gitu, maunya hanya yang simple kemudian dilakukan korelasi. Nah, kita bisa juga mendapatkan nilai K dari setelah kita mengetahui nilai D10 gitu. Jadi dari analisis ayakan, kemarin kan kita bisa mendapatkan kurva distribusi butiran. Dari kurva distribusi butiran, kita bisa dapatkan nilai D10. Kita bisa convert untuk mendapatkan nilai K, hydraulic conductivity, menggunakan persamaan ini. Di mana nilai C ini bervariasi antara 1 sampai 1,5 gitu. Kemudian persamaan yang lain ini adalah setelah kita mendapatkan D10, kita membutuhkan nilai E gitu. Jadi angka poringnya kita harus tahu, baru kita bisa mengetahui nilai K-nya itu berapa dalam satuan cm per detik. Itu untuk tanah yang granular. Nah, untuk tanah yang kohesif, ini kita harus tahu dulu, jadi nilai void ratio awalnya dan void ratio yang sekarang itu berapa gitu. Jadi E0-nya berapa, kemudian E-nya berapa. Kemudian untuk nilai CK, ini adalah Hydraulic Conductivity Change Index, biasanya diambil dari 0,5 dari E0. Ini E0 ya, void ratio 0. Atau void ratio inisialnya, gitu. Oke, nah sekarang adalah koefisien rembesan ekivalen. Jadi, apa yang terjadi itu gini, ini adalah kondisi idealnya, jadi hanya ada satu lapisan tanah. Kemudian di sini tanah itu memungkinkan untuk mengalir bisa secara horizontal, bisa secara vertikal gitu. Nah, koefisien rembesan di arah horizontal dan vertikal itu pasti akan berbeda gitu. Kalau yang horizontal kita menyebutkan sebagai koefisien rembesan KH. Kalau yang vertikal, jadi kalau airnya mengalir dari sini secara vertikal, maka yang kita pakai adalah koefisien vertikalnya. Kalau air itu mengalir secara horizontal begini, maka yang kita pakai itu adalah KH gitu. Nah, bagaimana jika yang terjadi itu adalah tanah itu tidak hanya satu lapis, tetapi ada beberapa lapis seperti yang kalian lihat pada gambar ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan ketika ada beberapa lapis dan ada beberapa jenis aliran? Kalau alirannya horizontal, kalau alirannya vertikal, maka bagaimana cara kita menentukan hydraulic conductivity dari tanah tersebut gitu. Nah, kita bisa lakukan penyederhanaan. Kita bahas satu-satu dulu. Jika tanah itu berlapis dan arah alirannya itu sejajar dengan lapisan tanahnya. Jadi kalau tanah itu berlapisnya seperti ini, ya, yang kasus pertama itu adalah alirannya sejajar dengan arah lapisan. Oke. Kita asumsikan bahwasanya tanah tersebut memiliki N lapisan. N jumlah lapisan gitu. Karena debit air yang lewat pada penampang tanah, baik tanah 1, tanah 2, tanah 3 hingga tanah ke N itu kan sama. Jadi sama dengan Q. Kita tahu bahwasanya Q itu sama dengan K dikali dengan I dikali dengan A gitu. Ini adalah A. Sebentar saya ganti jadi pen. Ini adalah luasannya. Kalau misalkan gabungannya K, ini adalah K ekuivalen, dan energi dan I-nya itu adalah I ekuivalen. Maka ini dikali itu sama dengan V ekuivalen, kecepatan ekuivalen dikali dengan H. H itu adalah total tebal lapisannya. Nah, Q itu adalah, ini kan Q total ya. Q itu adalah debit yang terjadi di sini ditambah dengan debit yang terjadi di lapisan 2
ditambah debit yang terjadi di lapisan 3 hingga seterusnya. Jadi ini yang punya N tanah 1, tanah 2, tanah 3 hingga tanah ke N. Dan kita tahu kalau misalkan kecepatan ekuivalen itu sama dengan K ekuivalen dikali dengan I. Kemudian kalau kecepatan di tanah 1 berarti ya K1 dikali dengan I1. Kecepatan di tanah 2 K2 dikali dengan I2, begitu seterusnya. Ya, ini persamaan ketiga, persamaan pertama dan persamaan kedua, persamaan pertama. Kita bisa substitusikan persamaan 3 ini ke dalam persamaan 1 dan 2. Apa yang kita dapatkan? Kalau dari sini tadi, ini berarti V ekuivalen dikali dengan H. Ini ya, Q sama dengan V ekuivalen dikali dengan H. Kemudian yang sebelah kanannya jadi V1 dikali H1 ditambah V2H2. Ini kita tulis lagi. Ini dari persamaan 2, ini dari persamaan 1. Nah, persamaan 3 kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke sini, 3. V ekuivalen dikali dengan H. V ekuivalen sendiri sama dengan K ekuivalen dikali dengan I ekuivalen. Kemudian V1 sama dengan K1 I1, begitu seterusnya. Jika untuk aliran yang sejajar, karena ini kan alirannya sejajar, tentu saja kehilangan energinya akan sama, baik di lapisan 1 maupun lapisan yang kedua. Gitu. Jadi I ekuivalen, hydraulic gradiennya itu akan sama. Gitu. Jadi I ekuivalen sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I yang ke N. Jadi kita bisa hilangkan di sini I, sehingga yang tersisa adalah K ekuivalen dikali dengan H sama dengan K1 dikali H1, K2 dikali H2, Kn dikali dengan Hn. Kalau H ini kita pindah ke bawah, jadi di sini dibagi dengan H, maka kita bisa dapatkan K ekuivalen. Gitu. Jadi untuk KH ekuivalen, koefisien hydraulic conductivity ekuivalen untuk yang horizontal atau yang sejajar dengan aliran ini, itu sama dengan ini persamaannya. Itu yaitu sama dengan K1 H1. H1 adalah tebal lapisan tanah yang pertama, K1 adalah koefisien tanah yang pertama, kemudian K2 H2, begitu seterusnya. Nah, untuk yang kedua, ini bagaimana jika arah alirannya itu tegak lurus dengan lapisan tanah. Gitu. Jadi kalau lapisnya tadi begini, itu aliran tanahnya adalah tegak lurus. Gitu. Untuk arah aliran yang tegak lurus lapisan tanah, maka V ekuivalen, kecepatan ekuivalennya itu sama. Kecepatan di 1, di 2 maupun di 3 itu akan sama. Gitu. Dan kehilangan energi total itu adalah penjumlahan dari kehilangan energi yang terjadi di setiap lapisnya, gitu. Jadi H1 tambah 2 tambah 3 sampai yang ke N. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kecepatan itu sama dengan K dikali dengan I. Kita tahu I itu adalah H dibagi H, total energinya dibagi dengan H tebal lapisan. Ini adalah total kehilangan energi dibagi dengan tebal lapisan tanah secara keseluruhan. Begitu seterusnya V1 dan hingga V ke N. Nah, kita substitusikan. Jadi persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan yang 1. Gitu, apa yang terjadi? V itu sama dengan K ekuivalen dikali dengan H dibagi dengan H. Jadi ini kita ganti dengan ini. Oke. Kemudian V1 kita ganti dengan ini. Kita dapatkan persamaan yang keempat. Setelah itu kita substitusikan persamaan yang ketiga ke persamaan yang kedua. Kita dapatkan persamaan yang kelima ini. Jadi kalau 3 kita bawa ke 2, artinya H ini sama dengan V ekuivalen dikali dengan H dibagi dengan K ekuivalen. Kita sudah mendapatkan ini.
Sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan yang kelima. Persamaan yang 1 tadi adalah V ekivalen, itu sama dengan V1, sama dengan V2, dan seterusnya hingga V ke N. Jadi ini bisa kita neglect, sehingga persamaan kita adalah ini. Kita bisa dapatkan K ekivalen sama dengan H atau total tebal lapisan tanah tersebut dibagi dengan H1 dibagi dengan K1 seperti itu. Begitu. Nah, bagaimana jika arah aliran di tanah yang berlapis itu adalah dua? Ada dua arah, ada di arah horizontal maupun arah vertikal, maka kita bisa mendapatkan K ekivalennya. Ini kalau terjadi dua aliran ya. Itu adalah akar K horizontal yang ekivalen dikali dengan K vertikal yang ekivalen. Jadi kita hitung masing-masing dulu, kemudian kita bisa mendapatkan K ekivalennya dengan persamaan ini. Oke, ini adalah rasio antara K horizontal dan K vertikal. Jadi ada beberapa referensi dan beberapa variasi tanah. Kemudian ini untuk contohnya. Jadi di sini diketahui ada 3 lapisan tanah, H1, H2, H3 dengan masing-masing nilai hydraulic conductivity. Kita diminta untuk menentukan rasio antara KH dengan K vertikalnya. Jadi kita hitung masing-masing berapa K horizontal, berapa K vertikalnya. Dengan persamaan yang sudah kita bahas tadi, seperti ini, teman-teman bisa coba. Kemudian kita hitung ini rasionya. Ternyata rasionya adalah 140 antara K horizontal dan K vertikal. Gitu. Oke, itu untuk contohnya. Dan ini untuk latihan soalnya, jadi bisa teman-teman coba. Ini untuk soal nomor 2, diminta untuk menentukan hydraulic conductivity ekivalen ketika kita punya aliran seperti ini. Nah, coba teman-teman, menurut teman-teman aliran ini itu aliran yang sejajar dengan lapisan tanah tersebut atau yang tegak lurus dengan lapisan tanah tersebut. Untuk soal yang ketiga, ini adalah lanjutannya. Jadi lanjutan soal yang kedua itu diminta untuk menentukan kehilangan energi. Jadi HA bukan kehilangan energi, total energi yang ada di A dan di B itu berapa? Gitu ini. HA dan HB itu berapa? Kalau misalkan di sini itu adalah datumnya ya. Oke, jadi itu dulu untuk video pembahasan terkait dengan aliran air di dalam tanah. Untuk video bagaimana cara kita mendapatkan permeabilitas atau koefisien permeabilitas di laboratorium maupun di lab, kita akan bahas di video selanjutnya. Juga untuk flownet akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.